Baik kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Ya pun. Ya pun. Oke, terima kasih kakak-kakak atas kehadirannya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, tanggal 2 Desember, ya. Ini adalah semifinal ini ya, tetap Maya semifinal. Ya, ini kedua yang terakhir. Jadi mohon diikuti dengan saksama karena untuk tatap maya kali ini adalah penjelasan berkaitan dengan tugas-tugas akhir. Baik kakak-kakak, untuk memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Langsung saya pimpin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Baik. Alhamdulillah sehat Kak. Ya. Baik ya kakak-kakak, sudah seintip-intip untuk tugas RTL, ada beberapa yang belum. Di sana ada Kak Arifin, ada Kak Awalati yang masih di Bogor kayaknya. Apalagi yang belum ya, Kak Denis ini kayaknya. Ya, Kak Denis juga belum, segera nanti disusulkan. Kemudian untuk RTL yang sudah luar biasa, alhamdulillah kakak-kakak sudah mengumpulkan dengan baik. Ada yang overlap juga ini Kak Rahmat kayaknya ngumpulnya sudah sampai ke PMM juga, Bukti Karya ini. Kalau RTL baru link YouTube ya Kak ya, belum disematkan di besok Kak itu yang di PMM Bukti Karya nanti menyusul dengan penjelasan siang hari ini. Oke, tapi tidak mengapa, aman saja. Baik, mohon izin saya share screen. Apakah sudah terlihat kata-kata? Langsung kita omongin ya. Langsung jatuh di siring. Emang udah diatur. Baik kata-kata, kita mulai saja. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang umpan balik rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK. Durasi 2 jam. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, seperti biasa kita mindfulness dulu. Baik kondisi kakak masih nyetir, masih ada kegiatan meeting dan sebagainya, mungkin ada yang double zoom ya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan sehingga pada siang hari ini informasi yang akan saya sampaikan bisa terserap dengan baik oleh kakak-kakak sekalian. Sudah berdoa, kesempatan kelas bersama seperti biasa ya kakak-kakak.
Untuk tujuan sesi kita kali ini yang pertama merefleksikan penugasan rencana tindak lanjut, kemudian berbagi bukti karya, maksudnya berbagi ini pengantar ya kakak-kakak ya nanti ya. Agenda sesi kita kali ini pendahuluan, siapan belajar sudah, kita nanti akan refleksi awal, kemudian penyampaian RTL, 50 menit, tugas draft bukti karya 10 menit, dialog diskusi dan tanya jawab RTL. Intinya umpan balik ya kakak-kakak. Nanti dalam kegiatan ini juga akan ada pembahasan berkaitan dengan tugas draft bukti karya yang kemarin saya spill. Refleksi awal 10 menit. Yuk kakak-kakak kita ingat-ingat kembali pembelajaran berbasis project. Kalau melihat dari RTL kakak-kakak yang sudah dikirimkan itu, luar biasa, merupakan rencana tindak lanjut dari pembelajaran berbasis project. Adapun project-project yang akan kakak lakukan nanti, bisa disematkan videonya atau video pembelajarannya dalam bukti karya. Jadi runtutan tugas yang kakak-kakak buat dari RTL kemudian action nanti dalam pembelajaran itulah yang disebut dengan bukti karya dengan kategori berbagai praktik baik. Nah, bagaimana kondisinya jika kakak-kakak berada di luar kota, tidak sempat membuat jadwal pengambilan video dan sebagainya, silakan konfirmasi japri saja dengan saya. Insya Allah, ya, tanpa ada suatu halangan, Kak, dengan niatan untuk mencari ilmu, menambah pengetahuan, mudah-mudahan segalanya dipermudah. Kemudian, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Menurut kakak-kakak bagaimana? Apa asik, apa sulit, apa bagaimana? Silahkan yang ingin berpendapat bisa langsung raise hand, bisa mengetik di kolom chat. Silakan Kak Rahmat, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya. Uh, Menurut saya seru Kak berkolaborasi bersama teman sejawat. Pada kesempatan ini di SMP 4, di kelas ini saja saya berkolaborasi dengan Pak Danar untuk melaksanakan sebuah proyek. Kemudian lintas kelas juga dengan Bu Martiva juga. Jadi kita ada 3 orang guru PJOK yang ketiga-tiganya mengikuti uh, diseminasi PKG PJOK ini, dan kegiatannya pun ya kita buat sama proyeknya, yaitu satu hati. Satu hati itu ada singkatannya sehat bersatu, apalagi Pak Danar ya, sehat bersatu melalui permainan kasti. Kemudian berkolaborasi juga dengan di Kombel Berilmu, berbagi ilmu SMP Negeri 4, sangat luar biasa juga Kak. Biasanya kita hanya MGMP sekolah, ngobrol dengan guru-guru mata pelajaran PJOK aja. Ternyata ketika kita berbagi dengan guru bidang studi yang lain, ternyata mereka umpan baliknya luar biasa juga. Kita bicara SEM, Sport Education Model, ada yang memberikan umpan balik, apakah bisa Pak kalau saya guru bahasa Indonesia saya rubah jadi LEM katanya, Language Education Model. Waduh Bu, kalau itu sepertinya masing-masing pedagogis punya keilmuannya masing-masing. Kalau itu saya kurang tahu juga. Mungkin itu Kak, jadi ada pengetahuan-pengetahuan yang baru, kemudian kita juga mungkin lebih ilmu baru juga bisa berbagi dengan lintas mata pelajaran. Mungkin itu aja Kak. Tapi seru lah intinya. Terima kasih Kak.
Ya, terima kasih Kak Rahmat. Kita kasih aplaus luar biasa Kak Rahmat ya. Sudah menerapkan untuk diseminasinya dengan lintas mapel di sekolahnya. Dengan kombel berilmu. Kemudian nama RTL-nya tadi apa Pak? Sehati ya, satu hati. Sehat. Satu hati. Iya, intinya dengan permainan Sam Kasti. Ya. Dari mapelangin ada yang ah, langsung memiliki ide, berarti kita bahasa Inggris language education model LAM gitu Ya. ya. Ya, itu ada apa namanya disiplin ilmunya masing-masing ya. Kalau di bahasa entah itu apa yang jelas kita sampaikan untuk SEM. Mudah-mudahan ya dengan hadirnya kita mewarnai di sekolah kita, maka image buruk terhadap guru mapel PJOK itu akan hilang dengan sendirinya. Baik kakak-kakak, yang di chat ada nggak ya? Oh, yang di chat belum ada yang ngechat. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan selain Kak Rahmat. Kita refleksikan dulu bagaimana menurut kakak-kakak pembelajaran proyeknya. Kalau kita berkolaborasi di sekolah kita dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Persilahkan. Ada yang lintas sekolah kayaknya ini kemarin ya. Ayo, ayo. Bagaimana Kak Dini? Kak Rahmat, presiden Baik, lagi. Kak. Izin Kak Ari. Ada dikecilin dulu suaranya. Eh, Kemarin ketika melaksanakan diseminasi tentang pembelajaran berbasis proyek yang saya buat tentang RTL kemarin, alhamdulillah berjalan dengan lancar, Kak. Meski tidak semua anggota komunitas bisa hadir. Jadi ada beberapa anggota, kurang lebih 9 sampai 10 peserta kemarin ketika diseminasi. Di sini karena kami di taman kanak-kanak ya Kak, jadi tidak ada guru mata pelajaran, semua guru kelas yang saya ajak untuk melakukan diseminasi di sini. Pengalaman baru kami di sini, saya dan teman-teman saat melakukan diseminasi tentang RTL ini adalah di mana ketika sepemahaman kami tentang P5, tentang proyek Pelajar Pancasila ini di mana bahwasanya kita ketika melakukan kegiatan proyek P5 itu kita benar-benar melakukan gelar karya yang wah dengan modal yang besar dan latihan yang luar biasa kalau untuk taman kanak-kanak ya Kak biasanya seperti itu. Namun dengan adanya kegiatan ini RTL yang saya buat ini, oh ternyata project P5 itu bisa disederhanakan. Karena di sini saya ambil temanya FESIMA, Festival Senam Irama, di mana kegiatan ini tidak tidak menghabiskan modal yang besar. Jadi di sini rencananya kami hanya akan melakukan senam secara bersama-sama namun bergantian, tapi tetap dengan latihan yang berkesinambungan selama beberapa hari ini. Jadi di sini teman-teman bisa menyimpulkan, oh ternyata project P5 itu tidak harus yang kita bermodal, kita harus tampil di atas panggung atau apalah gitu. Nah, dengan kegiatan Vesima ini mereka bisa mengambil kesimpulan juga, ternyata bisa sederhana, yang penting project itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi alhamdulillah kegiatan saya kemarin dapat dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat lainnya. Terima kasih Kak, itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Dini luar biasa untuk kegiatan Vesima, Festival Senam Irama ya.
boleh bertanya Kak Dini? Siap, Kak. Ya, untuk peserta diseminasinya dari sekolah kakak, dari TK Aisyah saja atau ada sekolah lain? Kalau kemarin dari sekolah saya dan yang dari sekolah lain Bu Aisyah, Kak. Karena untuk Bu Aisyah saya jadikan sebagai operatornya gitu, Kak. Anggota yang lain dari sekolah saya semua. Maaf, Kak, masih di mute. Oh, alah iya. Iya, nanti bisa ATM Kak Bu Aisyah ke Bu Dini nerapin punya Bu Aisyah, dan semuanya ini bisa ada 13 bentuk. Nah, pembelajaran project bisa dipraktekkan di masing-masing. Itulah fungsinya kolaborasi, kita saling berbagi. Intinya nanti kita melaksanakan apa yang kita pelajari. Oke, lanjut. Baik kakak-kakak, kita ingatkan kembali aspek penilaian RTL itu. Yang pertama tujuan program, ya, mengarah ke wujud pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Kalau saya lihat sudah masuk semua. Kemudian mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dari peserta didik. Kemudian dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan set program. Kemudian kelengkapan rencana, struktur programnya ada, deskripsi target peserta, dilibatkan jelas cakupannya, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dan dalam pelaksanaan dan solusi. Kemudian keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program atau asetnya. Kemudian upaya menerapkan peserta didik, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Ini terkhusus untuk fondasi ya kakak-kakak. Ini untuk kegiatan ini terus masih perlu bimbingan, ya, perlu diawasi karena ini belum bisa dilaksanakan sepenuhnya peserta didik sebagai kontributor. Jadi mohon dipahami, fleksibel saja untuk di sini. Kemudian rencana pelibatan komunitas mitra. Komunitas mitra itu silahkan kakak-kakak. Tadi Kak Dini sudah bermitra dengan Bu Aisyah, ya, luar biasa. Beda sekolah, kemudian mungkin dari kakak-kakak juga ada yang bermitra dengan kelompok lain ya, meskipun satu sekolah, Kak Rahmat sama Kak eh, siapa? Bu Martiva, Kak Danar. Ya, Kak Martipa, ya, satu sekolah tapi beda kelompok ya, kemitraan lah. Nggak perlu banyak-banyak program, semua bisa jalan, semua bisa satu dayung, tiga pulau terlampaui. Boleh programnya sama, yang penting posisi dalam struktur organisasi atau pelaksanaan kegiatannya kakak-kakak berada di posisi yang berbeda. Kemudian yang terpenting adalah rencana evaluasi program. Ini masa evaluasi yang jelas, sumber daya akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data. Nah, ini evaluasi ini ada yang kemarin di RTL saya intip-intip, ada yang bentuknya itu kuesioner, yang luar biasa, bagus sekali. Ada yang bentuknya wawancara, bagaimana ke depan mungkin perbaikannya seperti apa. Ada yang evaluasi langsung kegiatan, memang benar-benar evaluasi setelah kegiatan selesai. Jadi banyak di sini, ada observasi, dialog, survei, wawancara, dan lain-lain. Ini bentuk-bentuk dari rencana evaluasi, dan beberapa kakak-kakak sudah menerapkan dalam RTL-nya. Kemudian penyampaian RTL presentasi 50 menit. Kita ada berapa peserta? Yo, yang ready silahkan angkat tangan biar nanti bisa berbagi.
Karena ini yang tahu baru saya ini RTL-nya, kecuali yang satu sekolah. Tadi sepil-sepil Kak Dini, Kak Rahmat sudah ya RTL-nya. Kita bagi waktu saja, kita nanti berakhir jam 16.00 agar lebih efektif. Jam 3:30 harus sudah selesai kita berbagi terkait dengan RTL ini. Jadi silahkan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa berbagi RTL. Adapun yang belum mengumpulkan, saya yakin sudah ada persiapan, boleh disampaikan dulu. Tidak mengapa meskipun belum mengumpulkan di LMS, tapi menyampaikan boleh. Yang siap ini ya ada Kak Eko. Silakan Kak Eko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Arif, selamat siang. Apa kabar semua? Ya, baik. Baru sampai rumah nih, Mas. Gitu. Jadi sedikit yang akan saya sampaikan untuk RTL saya. Jadi sempat kemarin kan agak sedikit telat mengumpulkannya karena antara bikin RTL-nya itu mau di SMP atau mau di SMK, dan dipertimbangkan dengan benar, otomatis tentu akan efektif secara tidak langsung, karena waktu sekarang kan untuk membuat RTL ataupun membuat video itu kan terkendala dengan yang di SMK sudah mulai semester, yang SMP belum mulai semester, sedangkan di situ RTL saya mengambil itu sport education model, itu saya ambil untuk kelas meeting itu Kak, kelas meeting bola voli gitu. Makanya saya juga berkolaborasi dengan kelas yang lain tapi masih satu sekolahan, ya ada Pak Surato. Karena saya berkolaborasi untuk membicarakan itu baiknya gimana Pak Ranto untuk membuat rencana tindak lanjut untuk bikin video. Ya udah gini aja, kita ambil di kelas meeting untuk di SMK saja. Kebetulan kan waktunya lebih cepat selesainya itu. Jadi kita bikin program untuk rencananya dulu apa yang akan dilakukan pas meeting itu. Nah, baru nanti pengumpulan video dan SEM-nya itu nanti terakhir. Mungkin untuk rencana untuk pengambilan video teman sejawat juga sudah di situ. Jadi dari mulai izin kepala sekolah, dari berdialog untuk berbicara tentang apa yang akan dilakukan pas meeting dengan teman sejawat sudah di situ. Jadi video sudah saya kumpulkan, tinggal nanti eksekusi untuk pengambilan di SEM-nya itu langsung di bola voli gitu Kak. Makanya kemarin sempat ya namanya kesana kemari, kadang kan waktunya butuh efektif. Nah, apalagi di negeri, kemarin sempat berbicara di negeri, tahu sendiri kalau di negeri kan semua orang sih kalau dimintain untuk berkolaborasi dengan teman sejawat, kadang kita kan butuh guru lain kan selain guru PJOK gitu. Kalau di swasta alhamdulillah agak sedikit longgar, karena di situ kemarin saya ambil video untuk RTL-nya itu ada berbagai macam guru, selain Pak Ranto di situ ada guru bahasa Inggris, ada guru matematika, ada guru lain-lain di situ. Dan di situ juga ada suatu umpan balik dan bertanya tentang apa yang akan dilakukan di situ. Itu Pak Arif. Jadi itu intinya rencana sudah kita lakukan dengan pengambilan video dari teman sejawat, dari kepala sekolah, dan nanti tinggal eksekusi pengambilan SEM-nya di lapangan dan seterusnya gitu. Itu aja Kak Arif, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Kak Eko, luar biasa Kak Eko yang mengajar di lintas jenjang ya. Ya, silakan berkolaborasi kalau ada rekan di satu sekolahan yang bisa diajak kerjasama, monggo mawon silakan. Jangan dipersulit ya kakak-kakak ya. Ini makanan seharian kita, hanya yang biasanya tidak terdokumentasi. Saya yakin kakak-kakak juga sering mengadakan event
Tapi baru kali ini kita mendengar kata-kata SEM-nya, itulah yang sudah sering kita lakukan. Hanya ini lebih tertata, karena ilmunya sudah ada. Kalau kemarin yang penting kelas meeting, yuk kelas meeting. Kita konsep lagi kelas meeting kita biar lebih mengena, anak lebih terlibat, memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, maka kita hadirkan spot education model. Dari Kak Eko ada Sam, kemudian dari Kak siapa lagi? Silahkan. Ayo kakak-kakak, siapa lagi? Apa, oke sambil ngobrol aja ya, sambil kita umpan balik kakak-kakak. Saya langsung kasih umpan balik untuk Kak Eko. Ya. Jadi intinya RTL itu adalah sebuah rencana. Ya benar apa yang disampaikan Kak Eko, pengambilan video SEM nanti praktek lombanya besok saat lomba. Ya benar. Rencana ini kalau di LMS itu arahnya itu adalah dokumentasi kegiatan diseminasi atau penyebaran informasi kepada Kombel atau berkolaborasi dengan komunitas yang ada di sekolah kakak-kakak. Jadi kakak-kakak itu menyampaikan bahan tayang rencananya, kemudian didokumentasikan, itulah yang disebut dengan RTL. Nah, adapun kakak-kakak yang dalam hal ini terkendala waktu dan sebagainya, pengambilan sudah tidak memungkinkan, ya silahkan diatur saja. Untuk bahan tayang kakak-kakak itu bisa langsung dibuatkan file presentasi yang modelnya video, ya. Nanti bisa disematkan foto-foto kegiatan diseminasi atau rembuk bareng atau penyampaian RTL itu bisa. Jadi tidak usah kaku, intinya RTL ini tersampaikan kepada eh, rekan sejawat di sekolah kakak-kakak, di Kombel kakak-kakak, KBS kakak-kakak, dan nanti actionnya RTL ini akan menjadi sebuah program yang akan diliput oleh kakak-kakak. Nah, adakah pertanyaan sebelum menyampaikan? Mungkin masih ragu-ragu ini. Ini yang udah ngumpul banyak kok, udah pada ngumpul. Ya, semua mungkin malu-malu ini mau menyampaikan. Aris sudah, Kak Dwiki sudah, Kak Robertus sudah, Kak Eko sudah, Kak Dini sudah, Kak Perli sudah, Kak Rahmat sudah, Kak Damil sudah, Kak Erna sudah, Kak Aisyah sudah. Yang belum hanya Kak Ini Kak Denis Dwiki dan lagi Kak ikut Auladi. di kelas sebelah Pak Kak Arif. Kak Dwiki lagi ikut Zoom kelas sebelah apa ini? Belum pindah ke tempat kita Pak. Kak Dwiki masuk tadi kayaknya. Kak Dwiki sudah masuk. Ke yang lain mungkin kakak-kakak ada yang perlu disampaikan terkait dengan RPL. Sudah mantap semua ya kalau kita lihat videonya ya kakak-kakak ya. Oke. Adakah yang terkendala? Denis, Kak Denis, Kak Denis.
Belum masuk Kak Denis ya? Kak Denis dihubungi. Ini karena untuk kehadiran tatap maya saya nggak bisa berbuat banyak kakak-kakak ya. Sudah saya sampaikan berkali-kali ini semua terrekod. Jadi rekaman dari akun Fasil ini akun premium dari BGP, masing-masing Fasil diberi. Yang terrekod itu pertama video kegiatan tatap maya, videonya terekam semua. Kemudian yang kedua itu ada chat, di forum chat itu terekam semua kakak ngetik apa. Kemudian yang ketiga kehadiran. Jadi per waktu hadirnya berapa lama, dari mas seberapa menit ke berapa itu terekam semua. Jadi untuk kehadiran ini sangat ya tidak bisa berkata-kata saya kalau untuk kehadiran tatap maya ya, meskipun izin diupayakan untuk bisa masuk untuk akun kakak-kakak bisa nyantol dulu di Zoom. Mungkin dari kakak-kakak yang lain yang akan disampaikan dipersilahkan. Bagaimana Kak Joko? Mau menyampaikan apa ya Kak, lu gimana ya? Untuk punya Kak Joko belum saya intip ya, karena ya, semalam saya intip belum kelihatan hilalnya. Videonya belum Kak, Jadi itu video apa saya Kak? hanya ngirim RTL-nya saja. Untuk video diseminasinya Belum, masih kan itu kemarin rekaman direkam pakai HP temen. Nah, belum dikirim ke saya. oke. Nanti semua ya untuk kakak-kakak yang belum mengirimkan video, tolong untuk mengirimkan susulannya itu jangan dikerjakan ulang. Nanti Gimana terekod Kak? itu. Jadi linknya saja, link YouTube-nya nanti disematkan di komentar biar bisa saya pantau. Link YouTube-nya disematkan di komentar Kak ya. Ya, kalau dikerjakan ulang nanti kasihan kakak-kakak yang merasakan awal-awal perbaikan, nanti rekodnya terlambat. Iya, betul. Rekodnya terlambat memang. Ya, Kak Joko boleh berbagi apa yang dibuat RTL-nya. Untuk mungkin gini Kak, berbaginya saya bingung ini ya. Kemarin saya sudah sempat untuk berbagi di komunitas kami, di mana komunitas kami kan selalu setiap Kamis itu memang pasti ada kegiatan, dan itu saya kebagiannya nggak Kamis, saya kebagiannya hari Jumat, karena di hari Kamis ada apa namanya pengantar dari Universitas Gentiaras gitu kemarin. Lalu di hari Jumat itu saya melakukan rekaman. Ya memang umpan balik dari teman-teman sangat membangun untuk melengkapi kegiatan kami waktu melaksanakan proyek nantinya gitu. Dan bisa proyek ini bisa digunakan dalam, bukan menggantikan Kak ya, tapi ya yang namanya pembelajaran itu ya, bukan menggantikan di bagian apa namanya P5, namun ya mungkin menghiasi di sebelah-sebelahnya kegiatan itu. Yaitu gambaran dari hasil kemarin waktu kombel dan saya mempresentasikan itu. Oke. Di mana kegiatannya memang pertandingan dan sangat lama sekali, dan itu memang banyak hal yang membuat jadi pemikiran, karena futsal kegiatan yang sangat fisik ya,
dan pernah terjadi kerusuhan waktu futsal dulu pernah. Maka kemarin ya sempat jadi perbincangan yang sangat keras gitu ya, namanya proses. Hanya itu saja sih Kak menurut saya yang membuat saya ya semakin gimana caranya agar kegiatan itu nantinya pun dapat berjalan gitu. Dicoba lah. Oke, ya. Baik Kak Joko, bolehkah ditampilkan RTL-nya? Aduh Kak, saya pakai handphone ini. Oh, pakai Laptopnya, handphone. Kalau laptopnya iya, chargernya nggak terbawa. oke. Yang ready silahkan ditampilkan RTL-nya sambil disampaikan kakak-kakak. Karena sesi ini penyampaian RTL atau presentasi. Kalau tadi Kak Eko itu menyampaikan juga belum menampilkan RTL-nya, ya sudah saya nilai. Cuma untuk Kak Robertus belum saya intip RTL-nya seperti apa. Coba kalau saya buka di sini bisa nggak nanti? Kak Robertus. Mohon izin Kak Robertus Joko, boleh saya tampilkan RTL-nya? Boleh Kak, boleh saja Kak. Ini nanti disampaikan ya. Saya bantu share screen. Mudah-mudahan bisa dibaca ya. Cilik. Cilik. Ini Kak Denny sudah masuk belum Kak? Ini sudah masuk. Ada tamu tadi katanya. Oke, ini ya Kak ya, Iya Kak. RTL-nya. Separuh. Kak Robertus Joko dipersilahkan. Baik Kak, ini kok aku yang dulu ekor separuh. Apa aja HP nih. Coba tak miringkan. Rencana tindak lanjut futsal Robertus Joko, latar belakangnya tidak terlihat Kak. Cilik sekali. Kecil sekali Kelihatan. Kak. Iya, futsal sebuah olahraga yang berdampak sepak bola, mengadaptasi sepak bola. Setelah itu mengalami peningkatan popularitas yang signifikan di kalangan remaja khususnya siswa SMA. Kecepatan, dinamika, tampilan individu yang terlihat melalui mental, melalui aktivitas fisik, futsal, siswa dapat meningkatkan kebugaran jasmani, melatih kerja tim, serta menumbuhkan jiwa sportivitas. Oleh karena itu, pembelajaran futsal di tingkat SMA tidak hanya sebatas kegiatan ekstrakurikuler, tapi juga menjadi bagian integral dalam upaya
pembentukan. Next Kak. Nah, latar belakang selanjutnya ini di kurikulum pendidikan ini juga semakin menekankan pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik, termasuk aspek fisik, kognitif, dan sosial. Futsal sebagai olahraga yang melibatkan seluruh aspek tersebut dapat menjadi media pembelajaran yang efektif melalui pembelajaran futsal. Siswa dapat mengaplikasikan konsep-konsep matematika dalam memperhitungkan jarak, sudut pandang, pengembangan kemampuan pemecahan masalah, kerjasama tim. Dengan demikian, pembelajaran futsal dapat menjadi pembelajaran antar teori yang dipelajari di kelas dengan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran futsal, Kak. Di sini peserta didik mampu mengemukakan dan membuktikan gerak yang paling efektif dalam situasi gerak yang berbeda dengan menendang, menggiring, mengoper, menghentikan, menembak pada permainan olahraga futsal. Peserta didik juga diperlukan pemodifikasi peralatan, peraturan, dan sistem scoring yang mendukung fair play dan partisipasi inklusif dalam permainan olahraga futsal. Peserta didik mampu menerapkan kepemimpinan, kolaborasi, dan proses pengambilan keputusan kelompok tim ketika berpartisipasi di dalam kompetisi olahraga futsal. Next, Kak. Capaian peserta didik yang ingin dicapai: 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan teknik dasar secara rinci, melaksanakan demonstrasi berbagai teknik dasar futsal dengan benar dan efektif, menganalisis situasi permainan dan memilih teknik yang tepat untuk digunakan. Yang kedua, mengidentifikasi aturan permainan futsal, mengajukan ide untuk memodifikasi peralatan, aturan permainan lebih inklusif, membuat proposal perubahan aturan permainan yang mendukung. Yang ketiga, peserta didik dapat mengambil inisiatif dalam memimpin tim, bekerja sama dengan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama, membuat keputusan bersama dalam situasi permainan. Ya Kak Nes, dimana di situ juga sangat kita belajar bersama di situ. Hasil yang diinginkan diperoleh. Peserta didik memiliki penguasaan teknik dasar, ini sama dengan yang tadi. Peserta didik halaman, aturan permainan sama, masih Kak. Next Kak. Dengan kepemimpinan kerja tim, iya. Langkah-langkah yang diperlukan yang perlu diterapkan. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengemukakan dan membuktikan gerak yang paling efektif dalam situasi gerak yang berbeda dalam menendang, menggiring, mengoper, menghentikan, dan diaplikasikan dalam permainan. Pemaparan materi teori, penjelasan teknik dasar futsal, demonstrasi dan praktik. Demonstrasi oleh guru dan pemain profesional lainnya. Ada anatomi gerak, teknik dasar juga, gambaran anatomi gerak yang benar untuk setiap teknik serta manfaat dan kekurangan dari setiap teknik. Situasi pemain berkaitan dengan contoh-contoh situasi pemain yang sering terjadi dalam futsal pasti saat menyerang, bertahan, atau melakukan serangan balik. Next Kak. Ya, dimana di situ ada latihan-latihan dan langkah-langkah yang akan perlu diterapkan. Ini mungkin tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengemukakan dan membuktikan gerak yang paling efektif dalam situasi gerak yang berbeda dalam permainan futsal, menendang, menggiring, mengoper, menghentikan dalam permainan, intinya seperti itu. Analisis video pertandingan profesional, menonton bersama video pertandingan futsal profesional dan analisis situasi permainan. Identifikasi teknik apa saja yang digunakan oleh pemain profesional dalam situasi yang berbeda. Ajak siswa untuk berdiskusi dengan
mengenai teknik mana yang paling efektif dalam situasi tersebut dan alasannya. Simulasi permainan mini, lakukan permainan mini dengan aturan yang sederhana untuk melatih pengambilan keputusan dalam suatu permainan. Variasi situasi, ubah situasi permainan agar siswa terbiasa menghadapi berbagai kondisi. Evaluasi dan umpan balik. Melakukan penilaian terhadap kemampuan siswa dalam melakukan teknik dasar, mengambil keputusan dalam permainan. Umpan baliknya, berikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk memperbaiki kekurangan, meningkatkan kemampuannya. Langkah-langkah yang perlu diterapkan di sini ada tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengemukakan, masih sama dengan yang tadi, pemahaman konsep fair play dan inklusivitas. Definisinya jelas secara rinci mengenai konsep fair play. Contoh fair play inklusif dalam permainan futsal, serta contoh perilaku yang tidak sesuai. Jelaskan mengapa fair play perlu inklusivitas penting dalam olahraga. Dimana di olahraga ya kita tahu sendiri. Setiap kali ada nggak fair play, mereka akan pastinya terjadi sesuatu yang indah. Analisis permainan futsal, identifikasi aturan bersama siswa, identifikasi aturan dasar permainan futsal, evaluasi aturan, analisis aturan-aturan tersebut dari segi kesesuaian dengan prinsip fair play dan inklusivitas. Identifikasi kendala yang mungkin timbul dalam menerapkan aturan tersebut, aturan bagi pemain dengan kemampuan yang berbeda. Langkah-langkah yang perlu diterapkan, brainstorming dan ide kreatif. Modifikasi peralatan, ajak siswa untuk memberikan ide-ide kreatif mengenai modifikasi peralatan futsal yang dapat didukung. Partisipasi inklusif siswanya, misalnya bola futsal yang lebih ringan atau ukuran gawang yang berbeda. Modifikasi aturan, ajak siswa untuk mengusulkan beberapa aturan permainan yang dapat membuat permainan lebih adil dan inklusif, misalnya memberikan waktu tambahan untuk tim yang kalah. Modifikasi sistem skor, ajak siswa merancang lagi, mendorong partisipasi semua pemain, misalnya memberikan poin tambahan untuk upaya tim. Diskusi dan debat, pro dan kontra, ajak siswa untuk berdiskusi dan berdebat mengenai berbagai ide yang telah diajukan. Konsensus, siswa mencapai konsensus mengenai modifikasi yang perlu sesuai yang dapat diterapkan. Langkah-langkah yang perlu diterapkan, simulasi permainan, penerapan modifikasi, terapan modifikasi yang telah disepakati bersama dalam permainan simulasi. Evaluasi, apakah modifikasi tersebut efektif dalam mendukung fair play dan partisipasi inklusif. Presentasi dan pelaporan. Laporan tertulis, minta siswa untuk membuat laporan tertulis mengenai proses modifikasi aturan dan hasil. Presentasi, ada siswa untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Langkah-langkah yang perlu diterapkan, pemahaman konsep pemimpinan kolaborasi dan pengambilan keputusan. Definisi jelas secara rinci mengenai konsep memimpin kolaborasi, pengambilan keputusan dalam konteks olahraga tim. Peran dalam futsal, jelaskan mengenai tiga konsep, contoh, berikan contoh pemimpin tidak dalam olahraga, serta situasi mana kolaborasi dan pengambilan keputusan yang tepat sangat diperlukan. Aktivitas pengembangan tim, pembentukan tim bagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk kecil untuk membentuk tim futsal. Pemeliharaan peran, acak setiap anggota tim untuk memilih peran yang ingin mereka ambil, misalnya kapten, playmaker, defender. Diskusi peran, melakukan diskusi mengenai tanggung jawab dan tugas masing-masing. Langkah-langkah perlu diterapkan lagi di bawahnya, Kak, lagi. Di sini tidak hanya di dalam permainan saja ya, Kak, tapi karena kelas itu saya bagi menjadi dua tim putra dan putri. Di situ
ya berbagi peran masing-masing. Buat skenario permainan yang membutuhkan kepemimpinan, kolaborasi, dan pengambilan keputusan, misalnya situasi saat tim tertinggal atau saat keputusan, misalnya situasi saat tim atau menghadapi lawan yang kuat. Ajak setiap tim untuk berdiskusi dalam merencanakan strategi untuk menghadapi situasi tersebut. Biarkan siswa melaksanakan simulasi permainan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Analisis, refleksi, evaluasi setelah simulasi, lakukan evaluasi bersama mengenai kinerja setiap tim. Identifikasi kekuatan dan kelemahan setiap tim dalam hal kepemimpinan, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Ajak siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka dan memberikan masukan untuk perbaikan. Next, Kak. Pemberian tanggung jawab. Tugas kepemimpinan, berikan tugas kepemimpinan kepada siswa secara bergantian, misalnya sebagai kapten tim atau pelatih. Libatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait strategi bermain, pemilihan pemain, dan lain-lain. Studi kasusnya, pelajari kasus-kasus yang mengenai kepemimpinan, kolaborasi, dan pengambilan keputusan dalam olahraga, baik dalam skala nasional maupun internasional. Ajak siswa untuk diskusi mengenai pelajaran yang dapat diambil dari kasus-kasus tersebut. Kompetisi futsal SAVC, peran yang terlibat sebagai fasilitator adalah gurunya, pengawas, peserta didik sebagai pelaksana program, guru rekan sejawat sebagai pendukung program kegiatan pengawas pertandingan. Lokasi SMA Saper Spring Sewu, pelajaran lokomotif PJOK, pelajaran lainnya yang terlibat bahasa Indonesia, matematika, seni budaya. Struktur program rekan sejawat, kompetisi futsal SAVC, penanggung jawabnya guru PJOK, wali kelas sebagai pengatur pembagi tim di kelas, guru matematika yang memandu anggota OSIS menjadi petugas menjadi tim scoring. Guru seni mendampingi supporter dalam menciptakan yel-yel dukungan. Tujuan yang ingin dicapai dalam kompetensi futsal SAVC, tujuan pendidikan, meningkatkan kemampuan teknis pertandingan futsal dapat menjadi ajang untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan teknis para pemain seperti passing, dribbling, shooting, dan teknik individu lainnya. Mengembangkan teknik-teknik strategi melalui pertandingan, siswa dapat belajar menerapkan berbagai teknik dan strategi permainan seperti menyerang, bertahan, dan melakukan serang balik. Membantu karakter pertandingan futsal dapat membutuhkan sikap sportivitas, kerjasama tim, disiplin, dan semangat juang pada siswa. Meningkatkan dengan berpartisipasi dalam pertandingan, siswa dapat meningkatkan rasa percaya diri dan berani menghadapi tantangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam kompetisi futsal SAVC, mempererat hubungan antar siswa. Pertandingan futsal yang menjadi ajang untuk mempererat hubungan antar kelas yang berbeda sehingga tercipta suasana yang harmonis dan solid. Menciptakan semangat kebersamaan melalui pertandingan, siswa dapat belajar bersama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Membangun komunitas sekolah. Pertandingan futsal dapat menjadi satu kegiatan yang dapat memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan sekolah. Mungkin hanya itu saja, Kak. Teknik membaca cepatnya kurang cepat, Pak, ya. Luar biasa, Kak Joko. Ya, suaranya ngantui, temenan. Apa belum ngopi ya, Pak ya? Mungkin belum ngopi, Kak. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Joko atas presentasi RTL-nya. Ya, langsung saya kasih umpan balik ya Kak Joko. Iya, Kak. Ya, di sini sudah beberapa kriteria masuk, tujuan ada, dan seterusnya. Yang perlu saya garis bawahi ini, Kakak perlu memasukkan gambaran tantangan yang akan terjadi ketika Kakak mengadakan program ini dan solusinya kira-kira seperti apa. Mungkin pernah ketika disampaikan kepada rekan guru lain, mungkin tantangan-tantangan itu muncul dari pemikiran-pemikiran mereka juga bisa.
atau dari anak-anak juga bisa. Solusinya bagaimana? Monggo Kak Joko. Iya, kalau tantangan dan itu yang apa, kemungkinan yang terjadi hanya itu tadi sih Kak, senggolan karena apa namanya, eee, dalam pertandingan itu ya mungkin ya sudah dendam di sebelum permainan sih ya Kak. Itu yang sering terjadi di olahraga futsal ini di tempat saya sendiri. Ya solusinya sih ya itu tadi, awal sebelum pertandingan kita sudah memberikan pengertian kepada mereka bahwa pertandingan ini sudah sudah kita sepakati bersama, gitu Kak. Oke, Yang muncul berarti sudah, kemarin pun juga seperti itu sih Kak. oke, berarti sudah ada gambaran solusi ya Kak ya. Iya, sudah ada gambar Jadi, solusinya. jadi nanti yang apa namanya melanggar aturan dan sebagainya itu kakak-kakak harus khususnya Kak Joko harus bisa memberikan solusi apa nanti aturan diperketat dan sebagainya sehingga tim yang membuat keributan ya monggo diberi konsekuensi atau diskualifikasi atau bagaimana. Yang Iya jelas Kak. jangan sampai nanti ada kata-kata gara-gara guru olahraga anak-anak berantem gitu. Nanti Ya 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 kanjuruannya ya. pindah di sub PC nanti. Hmm. Oke, terima kasih Kak Joko. Masih ada waktu 30 menit lagi sebelum kita tancap gas ke materi di karya. Monggo kepada yang lain dipersilahkan menyampaikan bukti karyanya. Ayo kakak-kakak yang lain. Apa boleh saya comotkan lagi punya siapa? Nanti dibaca, monggo. Kak, mau tanya Kak. Monggo Kak Joko. Bukti karya itu kan nanti hasil dari sebagian dari pertandingan ya Kak. Iya, betul. Action dari RTL. Kalau kakak-kakak RTL-nya Sam, berarti di dalam bukti karya itu ada cuplikan pertandingan. Cuplikan pertandingan. Kalau kakak-kakak di P5 senam tadi berarti dalam bukti karya itu ada cuplikan video pembelajaran senam atau gelar karya senam. Terus gimana Kak Joko kalau kayak gitu? Bisa. Aman ya? Aman Kak, aman. Ya, maka dari awal saya tekankan betul pembuatan tugas itu kalau bisa yang ngeling dari awal sampai akhir. Jadilah sebuah progres produk bukti karya. Kalau dulu RPPKK berkaitan dengan sepak bola, futsal dan sebagainya, kemudian larinya ke SEM, kemudian ya tinggal di satu-satuin sudah jadi deh. Iya, Kak. Memang kalau untuk yang seperti itu satu-satuin jadi, cuman buktinya kayak foto, video itu yang sulit Kak. Karena kita sudah terjun ke situ, kita sudah memberikan, nah kita kelupaan. Nah, salah lagi. Tanpa apa namanya, tanpa kamera, tanpa ini ternyata aku sudah melakukan nih, gimana malah nggak ada ininya. Oke.
Yang lain mungkin yang masih ada kendala atau mau menyampaikan RTL dipersilahkan kakak-kakak. RTL-nya api-api tapi nih menyampaikan kok yo padha ra gelem lho. Izin Kak. Sin karo sapa berbagi praktek baik. Apa mau saya bukakan lagi nih? Nanti nggak ready lagi. Ayo yang standby kakak-kakak. Nanti saya bantu dari sini atau bagaimana? Kak Rahmat mental apa ya? Ayo yang lain monggo. Kira-kira ada kendala kah kakak-kakak? Kak Eko? Apa Kak Rahmat? Oke Kak Rahmat. Silakan Kak Rahmat. Ini punya Kak Eko kepencet ini. Nggak keju ya tangan terus ini. Kak Rahmat. Ngilang. Arif, untuk sedikit berbicara Arif, Ya, untuk menambah untuk L kedepannya itu selain gambar-gambar bisa untuk full video, bisa nggak itu Kak Arif? bisa, Untuk misalnya pas prakteknya bisa. bisa ya. Jadi sesuai kebutuhan aja Kak ya. Yang penting siapa yang menonton bukti karya kita itu apa ya, komunikasinya, informasinya sampai gitu loh. Maksudnya dari RTL-nya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Nggak harus full, nggak apa-apa, cuplikan saja. Yang penting bukti keterselenggaraan kegiatan dari RTL tersebut. Ya misalnya wis tahu ini mepet waktunya udah mau bagi rapot nggak mungkin kalau ngumpulin anak. Ya mungkin punya dokumentasi yang lalu itulah bisa itu disampaikan di dalam bukti karya diatur saja kakak-kakak RTL-nya seperti apa yang jelas yang sesuai jangan RTL SEM bukti karyanya nanti spot bukan spot education model movement education model pembelajaran serak yang nggak nyambung gitu yang jelas nyambung. Ayo kakak-kakak, apakah masih ada kendala di per RTL-an? Kalau tidak, kita langsung geser ke bukti karya. Mana kakak-kakak lanjut saja. Di Udah lanjut aja. ya, berarti nggak ada masalah ya untuk bukti karya. Ya, kita
Jika cerita ke kakak pada pertemuan lalu, kalau RTL sudah saya spill untuk bukti karya ya. Jadi kakak-kakak nantinya akan membuat bukti karya yang disematkan dalam PMM. Nah, video bukti karya itu yang berupa video itu adalah uploadan dari link YouTube. Kemudian kakak-kakak yang disematkan di LMS adalah kopian dari link dari PMM itu. Jadi bukti karya nanti kan masuk nih, videonya YouTube-nya masuk dimasukkan ke bukti karya, kemudian dari bukti karya itu dikopi lagi, sematkan di LMS sebagai bukti bahwa bukti karya kakak-kakak sudah diupload di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Kemudian nanti fasilitator juga akan memberi umpan balik, memberi penilaian apakah bisa langsung diterbitkan atau masih perlu dievaluasi. Jika langsung nanti ada pemberitaan warna hijau di bukti karya, bisa langsung diterbitkan. Kalau masih perlu dievaluasi, silahkan dievaluasi oleh kakak-kakak. Topik pembahasan alur aktivitas bukti karya. Yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 yaitu revisi November 2024. Perjalanan peserta minggu ke-1 sampai ke-5 itu pembukaan masa orientasi sudah kita lewati semua kakak-kakak. Kemudian minggu ke-6 ya, pembelajaran tatap muka sudah terlewati, sudah. Kemudian di situ ada di minggu selanjutnya, minggu ke-7, 10, pembelajaran tatap maya lagi. Kemudian di minggu ke-11 ini mulai ya tugas-tugas dari asinkron, salah satunya adalah unggah dokumentasi bukti karya. Dan minggu ke-12 nanti di kurang lebih pertengahan Desember, ya lebih tepatnya belum disampaikan, kalau di kalender itu tanggal 13 apa ya, Desember itu penutupan. Jadi sebentar lagi nih kakak-kakak. Lanjut, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan PKG PJOK, peserta diminta berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Jadi ini menjadi syarat kelulusan ya kakak-kakak. Nah, semalam itu kami di grup Fasil juga memantau informasi dari gelombang 1, memang wajib itu Kak, bukti karya harus diupload sebelum limitnya. Nah, takutnya nanti PMM sudah ditutup, LMS-nya sudah due date, maka kakak-kakak sudah tidak bisa upload bukti karya lagi, sehingga tolong dimaksimalkan, jangan sampai terlewat. Kalau yang kemarin-kemarin terlewat oke lah, tapi untuk bukti karya tolong dimaksimalkan. Kemudian bukti karya adalah produk orisinal, bukan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat, terdengar dengan jelas. Kemudian, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian yang
dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib, sekali lagi wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nanti ada formatnya di LMS kakak-kakak juga ada surat izin pengambilan gambar, nanti ditandatangani dan itu wajib diupload. Nanti di penguploadan bukti karya juga ada tuh syarat upload surat persetujuan. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiarisme atau plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Kemudian alur validasi bukti karya untuk PKB PJOK. Ini kakak-kakak, jadi kecil-kecil ya. Alur aktivitas bukti karya di LMS kakak-kakak. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul ya kakak-kakak ya. Kemudian aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Nah, ini tolong diperhatikan. Kalau di angkatan kami itu di semua modul, kemudian di bagian bawah itu ada bukti karya. Tapi untuk angkatan ini, kakak-kakak, itu mengaksesnya dari menu yang di bawah semua modul, ada peserta, kuesioner, dan sebagainya. Ada tulisan bukti karya. Yang ini Kak ya, ini kursor saya arahkan. Ya, di bukti karya itu diklik, nanti kakak bisa mengerjakan. Bukan yang di sini Kak ya. Tapi kemarin ditegaskan lagi di menu yang sebelah kiri yang tulisan biru-biru. Nah, di bukti karya itu nanti diklik, aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Kakak-kakak bisa unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Kemudian refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator, berbagai bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Kemudian kakak juga dapat melalui mengunggah bukti karya mengakses menu bukti karya pada laman LMS diseminasi PKG PJOK. Periode pengumpulan ya kalau angkatan kita itu dari disampaikannya ini hari ini tanggal 2 sampai tanggal 13 ya, kalau nggak salah tanggal 13 nanti saya share lagi due date-nya. Kok tanggal 13? Tanggal berapa ya? Karena tanggal 13 sudah eh, penilaian seluruhan. Jadi kemungkinan tidak tanggal 13. Tanggal 10 Zoom lagi, Kak. Tanggal 10 ya? Iya, Iya kan, tanggal 10 ada Zoom. tanggal 10. Berarti sebelum tanggal 10 biasanya. Atau pas tanggal 10-nya. Itu nanti sambil dicek lagi di LMS. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan Anda telah mengunggah dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta didik sebelum mengunggah draft bukti karya. Ya, ini teknis ya kakak-kakak nanti di LMS kakak-kakak. Silakan dipelajari. Nah, ini bentuk surat pernyataannya harus ada tanda tangannya Kak ya. Checklist setuju, kemudian tanda tangan nama kakak, kemudian tanda tangan kepala sekolah. Nanti diupload Kak, bentuknya PDF. Diupload, peserta perlu mengunggah lembar pernyataan ini dalam bentuk PDF bersama dengan bukti karya. Nanti ada tempat uploadnya, surat pernyataan, kemudian unggah tugas bukti karyanya juga ada. Ya, praktik baik, bisa video pembelajaran, video praktek baik, praktek pembelajaran. Kalau RPP modul ini kemarin tidak disarankan. Jadi lebih enaknya yang jalur dengan RTL. Kalau saran saya, biar enak. Yang untuk unggah draft bukti karya di LMS,
kategori praktek baik, ya berarti kakak-kakak di sini pilih kategori praktek baik, kemudian diberikan bentuk karyanya. Di sini video, kemudian judulnya silahkan dideskripsikan. Nah, di video nanti yang akan kakak-kakak unggah, itu tautkan link video YouTube Pak, bukan video dari Drive ya. Jadi kakak-kakak unggah video dulu di YouTube, baru bisa diunggah di Bukti Karya. Jadi video YouTube-nya itu yang diunggah di Bukti Karya. Kemudian setelah itu diurut saja, di situ ada yang perlu diisikan sebagai informasi bukti karya terkait dengan pilihan jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka muncul pilih untuk memilih kelas. Kemudian kata kunci mata pelajaran, modul project. Pilih tema bukti karya, sarana prasarana, unggah lembar persetujuan bukti karya. Kemudian klik kumpulkan. Jadi nanti ada menu unggah berkas di sini itu untuk unggah lembar persetujuan bukti karya. Silahkan disesuaikan saja, jelas dipersiapkan semuanya. Kemudian selanjutnya kakak-kakak, ini praktek pembelajaran nggak usah ya, sama sebenarnya ini praktek pembelajaran itu ya, nggak usah. Nah, setelah kakak-kakak mengunggah, konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi kakak-kakak nanti akan dilakukan evaluasi oleh saya. Jika nanti tidak memenuhi syarat, akan saya berikan umpan balik di situ, diperbaiki apa saja yang perlu diperbaiki ya, nanti saya sampaikan di situ. Kemudian jika itu sudah layak dan disetujui, langsung diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Nanti saya yang memiliki akses. Jadi screeningnya oleh masing-masing fasilitator. Nah, jika disetujui, maka ada muncul ya seperti ini di pojok ya, diunggah bukti karya, statusnya sedang tinjau. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi fasilitator. Nah, putusan utama validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya kakak-kakak dan lembar pernyataan sesuai dengan rubrik validasi. Saya juga memvalidasi ada rubriknya, Kak. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Nah, ini nanti di pertengahan ya akan saya pantau, kemudian saya berikan validasi. Kalau yang ngumpulnya akhir-akhir ya itu nanti resikonya waduh perbaikannya kapan. Jadi diberi space waktu ini tanggal 2. Kalau batas waktu tanggal 10 berarti 6 hari setelah ini kakak-kakak diupayakan bisa mengumpul ya, biar nanti ada umpan balik, proses umpan baliknya. Takutnya nanti tidak terbit di PMM karena tidak diperbarui, maka ya repot nanti. Kemudian sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan secara otomatis
mengecek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Mudah-mudahan semua sudah sesuai sehingga nggak repot-repot perbaikan. Maka tadi dalam kegiatan RTL kalau ada pertanyaan yang kesulitan apa disampaikan Kak, atau bisa japri. Nah, status jika perlu perbaikan seperti ini Kak di LMS kakak-kakak, diunggah bukti karyanya perlu ada perbaikan, di situ nanti ada perintahnya ya, yang perlu diperbaiki yang mana gitu. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan mendapat status oranye, status perlu diperbaiki ya, pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilai dari penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaiki. Itu diikuti saja kakak. Nah, kemudian putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Nah, jika nanti kan sudah diunggah itu perlu perbaikan, berarti berkasnya kakak-kakak ya, apabila perlu perbaikan, klik icon tanda silang berwarna merah. Jadi nanti akan menghapus dengan sendirinya dan unggah ulang lagi bukti karya yang sudah direvisi sesuai masukan fasilitator. Setelah diunggah, kemudian lembar persetujuan. Jika perlu diperbaiki sama. Kalau perlu diperbaiki dihapus dulu, kemudian lakukan perbaikan revisi, baru nanti dikumpulkan. Putusan utama validasi bukti karya lulus validasi. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapat notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nah, ini ada keterangannya ya, bukti karya lulus kurasi. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silahkan menunggu hingga bukti karya terbit di PMM. Wah, luar biasa. Kalau ini berbeda dengan kurasi yang ada di PMM ya kakak-kakak. Kalau di PMM itu sistem kayak mengumpulkan untuk mencari sertifikat gitu ya. Kakak-kakak mengumpulkan tugas gitu. Kalau ini yang validasi kami, fasilitator, bukan sistem. Nah, putusan utama validasi bukti karya lulus validasi. Di sini status menunggu terbit. Umpan balik, terima kasih telah memperbaiki bukti karya Anda. Anda hanya perlu menunggu saja bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke PMM. Jadi dapat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Iya, kalau sudah terbit ada keterangannya kakak-kakak di bukti karya, ya. Bukti karya telah terbit. Sekarang bukti karya Anda sudah dapat dibagikan ke teman sejawat. Lihat bukti karya Anda PMM melalui tombol di bawah ini. Lihat, silahkan. Nah, setelah terbit di LMS tadi, dilihat bukti karya dibagikan. Bagaimana cara membagikannya? Ya, yang pertama buka menu bukti karya di PMM. Tidak ya, kita PMM buka di dashboard menu utamanya itu ada bukti karya. Kemudian yang kedua pilih karya saya, lihat karya kakak-kakak semua. Pastikan Anda telah mengunggah karya. Yang ketiga buka kategori karya. Anda akan ingin bagikan, yang ingin dibagikan yang mana. Kemudian 4 pilih karyanya. Kemudian cari tombol bagikan, ya ada titik 3 ya, seperti kita membagikan file-file. Jadi cari tombol bagikan karya. Kemudian untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Ya kakak-kakak, ini nih, link ini yang kakak-kakak nanti
ditautkan di LMS kakak-kakak di kegiatan bukti karya. Nah, jadi dari sini dapat linknya yang ditautkan di LMS. Ya, bukti karyanya nanti ditautkan di menu berbagai bukti karya. Di sini setelah peserta mengunggah di PMM, melampirkan tautan bukti karya ke LMS. Kayak Kak Rahmat kemarin, ya, contoh saja, itu belum selesai kan kegiatannya. Itu bukti karya yang dibagikan di LMS seperti itu, Kak, kemudian dicantumkan dengan mengikuti langkah-langkah yang dibagikan di karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, hanya dapat mengedit description saja. Kemudian fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Jadi fasilitator bisa ini melihat, ya, tanya jawab seputar bukti karya. Monggo kakak-kakak yang bingung, yang perlu diperjelas lagi, silahkan ditanyakan. Kak Rahmat, silakan Kak Rahmat. Ada yang perlu ditanyakan Kak Rahmat? Halo Kak Arif, izin bertanya Kak. Ya, silakan Kak Perli. Kak Rahmat orang muni-muni. Ayo Kak Perli. Oke, baik Kak, terima kasih. Jadi gini Kak, untuk bukti karya tadi kan limitnya sekitar tanggal 10 ya Kak? Ya, nanti Nah, dicek lagi ya bareng-bareng ya. oke ya Kak. Nah, kebetulan ini besok pagi kan saya berangkat ke Bali ya, tadi itu nampingin anak-anak. Itu kalau seumpama saya berkolaborasi dengan peserta yang lain, bisa nggak Kak? Kebetulan RTL ada yang sama. Silakanlah diatur lah ya. Oke, siap. Terima kasih Kak. Yang jelas nanti disematkan videonya, itu video proses pembelajaran terkait RTL-nya seperti apa. Yang jelas matching lah RTL polio, bukti karyanya tentang pembelajaran poli gitu. Kan nggak semua dari print awal sampai akhir, nggak diambil momen-momen pentingnya aja Kak. Oke Kak Rahmat, dipersilakan Kak Rahmat. Ya Kak, mau bertanya nih Kak, tadi kan kalau masih ada yang kurang atau ada yang ini, kan Fasil yang ini ya, yang nilai duluan ya Ya. Kak ya. Nah, Hmm. kemudian kalau ini kan kita masih selalu buka tuh Kak ya, dibuka apakah sudah betul atau masih ada yang kurang gitu. Kemudian juga tadi mendengarkan kayaknya kok ribet banget ya kalau ini. Bisa nggak Kak dipermudah gitu, misalnya kita ngirim drive aja dulu, nanti ketika sudah oh ini udah bagus nih baru kita di apa namanya dimasukin ke PMM gitu. Jadi biar tadi kan kalau ini setelah diunggah nggak bisa diedit lagi sebelum Fasil apa namanya tadi ada yang kurang gitu. Kalau udah bagus ya bisa lanjut, tapi kalau kurang kan wah nanti dihapus lagi diganti lagi itu. Nah bisa nggak Kak apa namanya kita kirim aja dulu melalui Drive atau uh, apalah, nanti kirim dulu ke kakak bukti karyanya Kak ini udah bagus atau masih ada yang kurang. Kalau ada yang kurang, apa yang kurang Kak, jadi kita nggak langsung ke bukti karyanya tapi kita konsul dulu ke kakak gitu, gimana Kak? Terima kasih. Oh gitu ya, itu win-win solution ya. Jadi konsulnya di luar sebelum kakak mengunggah. Berarti kakak-kakak butuh waktu yang lebih cepat lagi. Nah, kalau konsulnya seperti itu, maksudnya apa? Ketika nanti diunggah di
LMS ya di PMM sudah tervalidasi, itu ya maksudnya bisa langsung divalidasi kan kalau sudah dikonsul dulu, udah bagus tinggal validasi, cus gitu kan langsung bisa diambil linknya dari PMM disematkan di LMS. Bisa sih, hanya saja itu kakak-kakak harus lebih awal ngumpulnya. Kalau mepet-mepet juga, ya bingung juga kami sebagai fasilitator yang menilai kan. Wis urung diunggah, yang belum diunggah, ya belum lagi dinilainya, nah nanti bingung kami prosesnya. Sudah waktu mendekati. Jadi itu tantangannya untuk yang Kak Rahmat sampaikan harus lebih awal Kak menyampaikan. Boleh dalam bentuk link YouTube langsung saja. Link YouTube share ke saya atau di-share melalui grup dulu Kak, ini bukti karya siapa gitu kan. Nah, sambil saya lihat lembar validasinya, oh masuk nih, oh udah Kak silakan di anu. Nah nanti secara otomatis karena sudah konsul nanti saya eh, beri akses langsung untuk bisa divalidasi biar langsung bisa diambil linknya disematkan di LMS beres. Kira-kira seperti itu Kak Rahmat. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Nah kayak gitu kan lebih enak gitu Kak daripada ini. Ya. Aduh nanti kalau salah ngapus dulu nih karya yang kemarin baru Ah, ditimpah lagi. Ya kalau yang tadi Kakak jelaskan tadi gitu. Itu kemudian ya untuk teman-teman juga gitu kalau mau masukin ke YouTube, YouTube-nya yang harus sinkron dengan apa? Belajar ID. Kemarin nyoba pakai link YouTube yang apa? Akun YouTube yang udah ada ininya apa namanya subscribernya, ternyata ketika mau unggah wah nggak terbaca, harus sinkron dengan yang belajar ID. Memang harus YouTube-nya yang belajar ID mungkin ya Kak ya. Itu hikmahnya dari kemarin nyoba-nyoba. oh malah saya baru tahu Kak Rahmat itu kalau harus dengan yang YouTube Belajar ID. Karena kemarin punya kami yang fasil itu pakai YouTube yang premium, pakai apa, yang bukan Belajar ID juga bisa gitu. Kalau ini mungkin terbaru, ya sambil dijelajahi ya kakak-kakak ya. Intinya nanti ada link YouTube yang bisa diunggah, kemudian bisa divalidasi. Ya, lebih baik YouTube pribadi kakak-kakak gitu. Kemudian jangan lupa untuk akses penayangannya itu dipublis ya Kak, jangan di privat. Kalau di privat nanti kami nggak bisa melihat, itu hanya kakak sendiri. Jadi proses penguploadan itu kan banyak apa namanya ada langkah-langkahnya. Pokoknya jangan lupa publik, klik yang publik. Oke, kakak-kakak ada yang lain? Kak Dini dipersilahkan. Baik, izin Kak. Pertanyaannya mungkin nggak jauh beda dari Kak Rahmat ya. Namun di sini saya lebih menekankan lagi dari kita due date-nya seumpamanya kan tanggal 10 nih. Jadi itu due date itu due date pengiriman di bukti karyanya atau di LMS kita Kak. Itu yang pertama. Kemudian untuk konsultasi sebaiknya itu kita japri atau di grup. Oke. Kemudian lagi Kak, untuk video bukti karyanya ini apakah kita hanya sekedar kita buat video secara biasa atau kita kasih seperti biasa ada openingnya, ada kata pengantar dan lain-lain itu Kak? Apakah langsung judul terus langsung video tanpa ada keterangan apa-apa atau kita butuh ada cover, kemudian kata pengantar, tujuan dan lain-lain, kemudian video dan closing seperti itu Kak. Jadi itu saja dan sedikit masukan tadi untuk Kak Rahmat. Sepertinya untuk menautkan bukti karya link YouTube-nya tidak harus dari akun Belajar ID.
Yang penting akun link YouTube-nya itu sudah pernah kita tautkan di platform Merdeka Mengajar. Karena sejauh ini saya kalau upload bukti karya masih pakai link YouTube pribadi saya. Itu saja Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dini. Ya sama Kak, saya juga pakai link YouTube pribadi yang saya tautkan itu. Pertama terkait dudet, nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Kalau semisal tanggal 10 itu dudet itu ada di LMS Kak. Ya. Jadi kakak-kakak itu mengupload bukti karyanya itu kan lewat LMS. Nah, nanti secara otomatis tertaut di bukti karya setelah divalidasi oleh saya masuk ke PMM gitu. Jadi dudet itu dudet di LMS Kak, bukan apa namanya pengambilan linknya. Nah, ketika saya sudah apa namanya validasi itu kan nanti secara otomatis akan muncul link yang bisa diambil kemudian dicantumkan lagi di LMS. Itu dudet unggah Kak, bukan pencantuman linknya ya. Jadi nanti bisa alangkah baiknya sebelum dudet Kak. Jadi kakak-kakak beres semua unggah link dari setelah divalidasi, kemudian beres sebelum tanggal dudet itu. Makanya tadi ya tantangannya kalau mau ada ibaratnya eh, apa ya bahasanya ya konsul dulu lah ya sebelum mengumpulkan, yaitu lebih awal gitu. Kalau misalkan sudah ada gambaran, kakak-kakak sudah ada modal, mungkin dari kemarin masa tunggu RTL langsung melaksanakan sudah ada tuh videonya, tinggal disatukan saja. RTL-nya sudah ada, kemudian kakak-kakak tambahkan saja itu apa video terkait dengan RTL itu. Nah, alangkah baiknya video itu ya yang sempurna, ada opening, ada prakata dan sebagainya itu silahkan diatur kakak-kakak yang lebih paham. Karena apa kakak-kakak? Ketika nanti rekan-rekan guru di seluruh Indonesia membuka praktek baik kita, itu komunikatif loh. Siapa sih ini Kak Dini? Nah, dari mana gitu kan. Kalau disampaikan secara lisan kan nanti bisa lebih efektif. Halo kawan-kawan, saya Dini dari mana gitu akan menyampaikan video bukti karya bla 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 bla. Jadi seperti itu lebih lengkap, lebih baik meskipun itu tidak ada di lembar validasi untuk opening dan sebagainya. Karena nanti bisa ditonton seluruh Indonesia kakak-kakak. Terus apa lagi tadi Kak Dini yang belum terjawab? Sudah Kak itu Oh, pertanyaannya. satu. Kalau mau konsul boleh japri lah. Oh iya itu. Nanti karena di grup kita ada admin yang nggak enak juga. Ya meskipun itu sebuah cara ya untuk bisa efektif efisien, saya sekali menilai gitu kan. Setelah itu langsung penilaian otentiknya ada di LMS langsung gitu. Jadi nggak kebanyakan proses langsung setujui, setujui, setujui. Tapi proses untuk penilaiannya itu sebelum kakak-kakak unggah kan gitu biar lebih efisien. Seperti saja nanti dikirim link YouTube. Jangan trip ya Kak ya, langsung YouTube saja. Link YouTube nanti kan bisa diperbaiki lagi. Yang lain kakak-kakak? Baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama Kak Dini. Yang lain, yang lain. Sekali lagi ini sebagai salah satu syarat kelulusan ya kakak-kakak ya. Jadi kelulusan itu ada beberapa item yang dipertimbangkan. Pertama tatap muka kemarin. Yang kedua tatap maya. Kemudian tugas-tugas itu nilainya minimal 70 kalau tugas-tugas. Tapi saya
kalau memberi nilai itu ya KKM saya bukan 70 tapi 80. Jadi aman semua terkait itu. Kemudian yang terakhir ini bukti karya. Jadi nanti akan diplenokan bareng-bareng ya terkait ini semua ya, karena fasilitator hanya menyampaikan, memfasilitasi, kemudian keputusan kelulusan itu nanti diplenokan dengan pihak penyelenggara PKP. Adapun nanti yang saya sampaikan juga yang tidak bisa hadir karena sakit, karena apa nanti ada semua, dan ada yang tanpa keterangan itu juga ada ya, mudah-mudahan nanti bisa dipertimbangkan. Tapi itu tadi kami semua fasilitator yang jelas terkait tatap maya tidak bisa berbuat banyak karena sudah terekod semua gitu. Ayo kakak-kakak yang lain, apakah sudah jelas? Ya Kak Dini, silahkan. Maaf Kak, satu lagi, untuk Ya, video bukti karya itu ada minimal atau maksimal durasinya nggak Kak? Biar nggak bosen yang nonton. Kita yang jaga jelas, durasi. yang jelas lebih panjang dari RTL, karena RTL digabung di situ. Jadi bukti karya itu gabungan ya kakak-kakak, biar komunikatif. RTL-nya apa? Itu kan kakak udah buat semua nih. Nah, disampaikan tuh di bukti karya, bukan hanya video pembelajaran pengambilan hasil RTL, bukan, tapi RTL-nya juga perlu disematkan. Biar yang melihat itu, oh RTL-nya ini, gitu kan. Tujuannya ini lengkap semua. Nah, proses pembelajarannya seperti ini, video bukti karya. Jadi nanti lebih lengkap, lebih bagus. Kalau hanya video pengambilannya saja itu terlalu monoton, nggak ada prakatanya, prolognya juga. Kalau ada RTL-nya kan lengkap. Oh, RTL-nya ini, bukti karyanya ini, gitu. Namun untuk video diseminasinya tetap dilampirkan nggak Kak? Nggak usah Boleh, pakai. lebih bagus. Boleh. Lebih Jadi bagus. RTL, kemudian diseminasi, kemudian video bukti karya gitu ya Kak? Ya, kalau bisa, ya, ya bisa itu bagus. Lebih lengkap lagi bagus. Ya, RTL itu kan memuat diseminasi, Kak. Video diseminasi. Oke, baik Kak. Terima kasih. Kak Aisyah, dipersilakan. Ya udah tadi udah hampir sama pertanyaan sama Bu Dini yang pertama diseminasinya videonya, kemudian ditambah dengan video kita aksi nyata, yang terakhir umpan balik dari para proyek kita yang kita buat itu ya Kak. Ya, jangan lupa evaluasinya dalam bentuk interview juga bisa ya, dengan bagaimana perasaan. Oh iya ya. Jadi akhir-akhir bisa ditambahkan. Ditambahin ya. Oke. Iya. Terima kasih Kak, ya itu aja. Ya. Yang lain kakak-kakak? Cukup kah? Ya, ini langkah uploadnya. Maka lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube. Sudah diunggah dulu di YouTube. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi yang saya sampaikan ya tadi ya Kak ya. Jadi share
di bagian bawah video itu ada untuk menautkan link. Jadi jangan ditutup aksesnya, dipublis ya Kak ya. Kemudian pastikan video tidak di setel pribadi, klik bagian share pada bagian bawah video, klik salin link, copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Nah, nih kalau nggak bisa dibuka ini karena kakak-kakak tidak memilih di visibilitasnya itu tidak publis, privat, jadi kami nggak bisa melihat. Harusnya kakak-kakak pilih publis, itu kunci utamanya. Oke? Kendala-kendala itu ya pelajari lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui informasi bukti karya. Ada ya kakak-kakak. Oke, terima kasih. Ya, selesai kakak-kakak dari pembahasan sore hari ini berkaitan dengan pengantar bukti karya. Kemudian kakak-kakak nanti dalam melaksanakan pengambilan gambar dan mengerjakan bukti karya diberikan kelancaran sehingga bisa saya berikan umpan balik sebelum kakak-kakak unggah di LMS. Jadi nanti silahkan disampaikan saja ke saya link YouTube-nya sebelum nanti diunggah. Ya, alangkah baiknya lebih cepat lebih baik biar nanti saya juga menilainya tidak terlalu mepet, karena kalau misalkan hari ini mengirim ke saya kemudian hari ini saya harus menilai di LMS kan mepet banget gitu kan. Jadi mending menilai dulu nanti di LMS bagaimana. Syukur-syukur sudah aman semua, nanti sudah bisa tervalidasi, bisa diunggah linknya. Oke, yang jelas tidak usah bingung, ikuti alur yang ada di LMS saja. Sekarang yang terpenting adalah kakak-kakak membuat bukti karyanya. Urusan upload mengupload itu ada caranya di LMS. Baik kakak-kakak, itu saja yang dapat saya sampaikan sebelum saya akhiri. Adakah pertanyaan? Saya Kak, Monggo Kak Joko. mungkin pertanyaannya nanti berlanjut di Japri saja deh. Oke, siap. Oke, kakak-kakak, baik kalau sudah tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sesi kali ini bermanfaat untuk bekal kakak-kakak membuat bukti karya dan mudah-mudahan semua diberikan kelancaran. Baik kakak-kakak, sebelum saya akhiri kita foto bersama dulu. Tidak benar, masih di sekolah ini belum pulang apa? Di bengkel, bengkel. Lagi jajan. Satu, dua, tiga. Oke kakak, terima kasih atas kebersamaannya, selalu komunikasi di grup ya, sampai kegiatan ini selesai. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesehatan selalu. Masih ada satu lagi tatap maya ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf dari saya. Apabila ada salah-salah kata, kurang jelas dalam penyampaian tadi bukti karya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin stop.